Media Vietnam tak terima Indonesia jadi tim paling impresif di kualifikasi Piala Asia U23. Ngeles begini. Niat contek cara pelatihan kompatriot Sintayong Elengaon Elevarasan dibanjiri kritikan netizen Malaysia. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Media Vietnam tak terima Indonesia jadi tim paling impresif di kualifikasi Piala Asia U23. Ngeles begini. Media Vietnam tampak kurang senang dengan pencapaian timnas Indonesia U23 sebagai tim paling impresif dari ASEAN di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 memang tampil ganas di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Garuda Muda menyapu bersih 2 pertandingan dengan kemenangan. Pertama, anak asuh Sintayong menghajar Chinese Taipei dengan skor 9-0, lalu Turkmenistan dihajar 2-0 oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Hal itu membuat timnas Indonesia U23 total mencetak 11 gol dan tidak kebobolan sama sekali, sehingga tim Merah Putih dianggap impresif dari negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan Thailand dianggap masih di bawah timnas Indonesia U23, sebab dari 3 pertandingan tim asuhan Isara Sritaro hanya mencetak 9 gol. Adapun Vietnam yang finish sebagai juara grup C kualifikasi Piala Asia U23 2024 dianggap masih kalah dari Indonesia dan Thailand karena cuma mengemas 4 poin tanpa menghitung laga melawan Guam. Vietnam mencetak 9 gol tapi mereka juga kebobolan 2 kali, sehingga performa mereka dianggap kurang maksimal. Hal tersebut membuat media Vietnam kebakaran jenggot, mereka tak terima Golden Star Warriors mendapatkan kritikan. Media Vietnam berdalih bahwa Philippe Troussier tidak menurunkan skuad terbaik di laga terakhir karena sudah mengunci tiket lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Vietnam tim pertama yang memenangkan tiket untuk melanjutkan lebih awal dari 2 pertandingan di laga ketika Philippe Troussier dan anak asuhnya membiarkan Singapura bermain imbang 2-2. Tulis laporan Deto 247 dinukil pada Kamis 14 September 2023. Adapun di Piala Asia U23 2024 mendatang ada 4 tim dari ASEAN yang lolos. Keempat tim ini adalah timnas Indonesia U23, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Niat contek cara pelatihan kompatriot Sintayong Elengaon Elevarasan dibanjiri kritikan netizen Malaysia. Sepak bola Malaysia masih belum baik-baik saja meski memastikan lolos ke Piala Asia U23 2024. Praktik meniru gaya kompatriot Sintayong gagal total. Elengaon Elevarasan nyaris gagal membawa timnas U23 Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Kritik pun menghujaninya. Alih-alih menampilkan performa seperti timnas Malaysia senior asuhan Kim Panggon yang tampil cemerlang di FIFA Matchday melawan Suriah dan Cina. Niat meniru gaya kompatriot Sintayong itu justru gagal total. Elevarasan tak bisa memahami gaya dan identitas tim asuhan Kim Panggon. Hal itu sangat disayangkan mengingat Elevarasan pernah menjabat sebagai asisten Kim Panggon di timnas Malaysia senior. Faktanya, Elevarasan justru memperlihatkan banyak kelemahan dari skuad U23 yang diasuhnya, mulai dari penguasaan bola, pola pertahanan, dan sistem serangan. Bayang-bayang Kim Panggon di level tim nasional Malaysia membuat sepak bola negeri jiran itu seolah kehilangan identitasnya. Kritik pedas pun dilontarkan mantan pelatih berpengalaman dan cukup terkenal di dunia sepak bola Malaysia, Muhammad Azhair Khor Abdullah. Kalau pelatih lain saya maklum karena sulit menerapkan taktik Panggon, ucap Muhammad Azhair Khor Abdullah seperti dikutip dari Harian Metro. Namun ini Elevarasan terlihat gagal menerapkan pola tersebut dan skuad U23 tampil loyo.
Tim kami tidak cepat menekan lawan dan melihat sikap pemain di lapangan yang tidak sensitif juga menjadi penyebab gawang mudah kebobolan, imbuhnya. Elef Farasan menukangi timnas U23 Malaysia sejak September 2022 lalu. Ia ditunjuk dengan harapan mampu menularkan ilmu Kim Panggon ke skuad muda. Meski begitu, kenyataan yang muncul justru berbanding jauh dengan harapan besar itu Malaysia U23, seperti tim mediocre yang tak tahu cara mencetak gol. Azra'i pun memberikan pesan penting terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM agar tidak menyepelekan gelaran Piala Asia U23 2024. Ia tak mau FAM menganggap jika sudah lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024, maka tuntas sudah target yang ingin dicapai. Jangan dikira lolos ke Piala Asia semuanya sudah selesai, ujar Azra'i, karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar tim muda tanah air bisa membawa sesuatu saat menjalani turnamen, imbuhnya. Timnas U23 Malaysia lolos ke Piala Asia U23 2024 via runner-up terbaik babak kualifikasi, mengalahkan Iran meski memiliki gol dan selisih yang sama. Malaysia hanya beruntung bisa lolos ke putaran final kompetisi karena poin kedisiplinan dalam bermain yang lebih baik ketimbang Iran. Menarik dinantikan lebih lanjut bagaimana performa Malaysia di Piala Asia U23 2024 usai lolos via tiket gratisan ini.